Malam itu suasananya dingin, karena tadi selepas Isya hujan turun dengan derasnya. Jadi malam itu ketika Tini sudah berpisah dengan teman-temannya, dia pun langsung jalan sendirian. Nah, begitu mendekati rumah nenek Kayub, ada perasaan yang membuat Tini ini nggak nyaman. Dan ternyata benar, begitu mendekati halaman belakang rumah nenek Kayub, Tini ini melihat nenek Kayub duduk sendirian di depan rumahnya. Dan dari arah belakang, Tini melihat nenek Kayub ini duduk menghadap ke arah depan. Dan dari belakang itu terlihat rambutnya dikunde dengan rapi sekali. Ternyata begitu Tini mendekat, dia semakin bisa melihat sosok nenek Kayub dari arah samping. Dan ternyata nenek Kayub ini matanya memerah. Lidahnya ini menjulur panjang sampai menyentuh tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah nyata yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tini yang asalnya dari Pulau Lombok. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita sebelumnya, kami pernah bercerita tentang hantu Selak yang asalnya dari Lombok. Tapi di cerita kali itu, yang mengalami kejadian bertemu dengan hantu Selak ini bukanlah orang asli Lombok, tapi dia adalah seorang pendatang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum nonton episode Selak waktu itu, bisa cari di list video kami. Dan oh ya, untuk kalian yang ingin memiliki hoodie yang saya pakai ini, bisa cek langsung di Shopee. Ketik aja di sana Kembara Sunyi, nanti akan muncul toko yang menjual merchandise Kembara Sunyi. Atau bisa juga menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Yang jelas bahannya enak dan nyaman, karena kami sengaja memakai merek New State Apparel yang biasanya dipakai di distro-distro. Nah, untuk cerita kali ini, ceritanya dikirim langsung oleh Sobat Kembara yang asli Lombok. Dia asalnya dari Lombok dan lahir di sana. Namanya Tini. Tini menceritakan pengalamannya pada saat ia masih berusia sekitar 13 tahun waktu itu. Dimana waktu itu dia pernah bertemu dengan sosok hantu Selak. Di sekitaran tahun 2000, di tempat asal Tini ini, suasana kampung di sana masih terbilang sepi. Jadi ketika malam, penerangan di sana juga sangat minim sekali. Apalagi seperti kebiasaan orang-orang di kampung, ketika jam 8 malam, suasana di sana ini sudah sangat sepi sekali. Nah, nggak jauh dari rumah Tini itu ada sebuah masjid. Tapi untuk melalui masjid itu, dia harus melewati satu lahan, di mana di lahan itu ada pohon beringin dengan ukuran yang sangat besar sekali. Setelah melewati beringin itu, ada satu rumah tua di sana yang dihuni oleh seorang kakek dan nenek. Nah, disinilah banyak warga ini yang percaya bahwa nenek-nenek tersebut adalah seorang penganut ilmu hitam yang dikenal di sana dengan nama Selak. Nenek-nenek ini namanya Nenek Kayub. Dari desas-desus warga sekitar,
mereka meyakini bahwa Nenek Kayub ini adalah seorang penganut ilmu hitam atau di sana dikenal dengan nama Selak. Pada suatu malam di bulan puasa, seperti biasa, aktivitas warga di sana ketika pagi hari mereka menjalankan puasa. Dan pada saat malam hari, mereka pergi ke masjid sampai sholat tarawih menjelang. Nah, ada kebiasaan dari Tini ini ketika di bulan puasa itu, ketika selesai sholat tarawih, Tini ini nggak langsung pulang ke rumah. Jadi Tini dan beberapa orang temannya, mereka ikut tadarusan di masjid. Jadi waktu itu setelah sholat tarawih, ibunya Tini langsung pulang lebih dulu, sedangkan waktu itu Tini masih ada di masjid untuk ikut tadarusan. Singkat cerita, setelah tadarusan sekitar jam 11 malam, tadarusan ini pun usai. Setelah beres-beres semuanya, Tini dan beberapa temannya ini pulang menuju ke rumah masing-masing. Nah, memang rumah teman-temannya Tini ini nggak ada yang satu arah dengan rumahnya Tini. Jadi pada waktu itu Tini pun sudah biasa pulang sendiri ke rumahnya, dia sendirian, ini sudah biasa dilakukan Tini. Tapi karena waktu itu sudah malam hari, sudah jam 11 malam, ada perasaan takut pada diri Tini, tapi waktu itu dia coba lawan perasaan takut ini. Malam itu suasananya dingin, karena tadi selepas Isya hujan turun dengan derasnya. Jadi malam itu ketika Tini sudah berpisah dengan teman-temannya, dia pun langsung jalan sendirian. Nah, begitu mendekati rumah Nenek Kayub, ada perasaan yang membuat Tini ini nggak nyaman. Dan ternyata benar, begitu mendekati halaman belakang rumah Nenek Kayub, Tini ini melihat Nenek Kayub duduk sendirian di depan rumahnya. Dan dari arah belakang, Tini melihat Nenek Kayub ini duduk menghadap ke arah depan. Dan dari belakang itu terlihat rambutnya dikonde dengan rapi sekali. Dari situ Tini pun jalan pelan sambil terus memperhatikan sosok Nenek Kayub ini. Awalnya memang Tini mau menyapa Nenek Kayub. Ternyata begitu Tini mendekat, dia semakin bisa melihat sosok Nenek Kayub dari arah samping. Dan ternyata Nenek Kayub ini matanya memerah. Lidahnya ini menjulur panjang sampai menyentuh tanah. Nah, dengan kondisi seperti itu, akhirnya Tini lari ketakutan langsung menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, dia pun ditanya sama ibunya, "Loh, kamu ini kenapa kok lari ngos-ngosan kayak gitu?" Dari situ, Tini mulai cerita ke ibunya bahwa dia tadi melihat Nenek Kayub dengan tampilan yang sangat aneh sekali. Mata Nenek Kayub itu memerah dan lidahnya menjulur keluar sampai ke tanah. Di kesempatan ini, akhirnya ibunya Tini pun cerita bahwa sebenarnya Nenek Kayub ini adalah memang seorang Selak. Pada saat siang hari, Selak itu memang seperti manusia pada umumnya. Mereka biasa beraktivitas normal seperti warga lainnya. Mereka juga pergi ke sawah. Bahkan di antara mereka ini ada yang pergi ke masjid untuk beribadah. Nah, hal itu semata-mata untuk mengelabui warga yang lain supaya identitasnya sebagai Selak tidak diketahui warga. Nah, seperti halnya Nenek Kayub, nggak ada tanda-tanda bahwa Nenek Kayub ini adalah seorang Selak. Pada malam-malam tertentu, Nenek Kayub bisa berubah wujud dan menampakkan diri dengan sosok yang sangat menyeramkan sekali. Persis seperti yang dilihat Tini waktu itu. Ibunya Tini juga bilang, Selak itu sangat suka dengan hujan di sore hari. Karena pada saat itu, di malam harinya, Selak ini akan berkeliaran di kampung-kampung. Dia nanti akan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Dia berjalan menyusuri sungai untuk, mohon maaf, dia ini mencari kotoran manusia. Pada masa-masa itu memang masih banyak warga yang belum punya toilet di rumahnya. Jadi untuk aktivitas buang air besar masih dilakukan di sungai-sungai. Itulah kenapa Selak ini sangat suka sekali pergi ke sungai untuk mencari kotoran manusia. Karena memang dia sangat menyukai sekali kotoran manusia, kotoran binatang, bahkan luka-luka yang sangat berbau busuk sekali, ini sangat disukai oleh Selak. Selak juga paling senang makan bangkai yang sudah membusuk, entah itu bangkai anjing, kucing, dan lain sebagainya. Dan wujud Selak, beberapa kali warga juga bisa membuktikan bahwa Selak ini bisa terbang. Jadi setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Tini melihat sosok Nenek Kayub yang menyeramkan itu, beberapa waktu kemudian Nenek Kayub ini jatuh sakit.
Nah, sakitnya nenek Kayub ini semakin hari semakin parah. Sekitar 2 minggu kemudian, Tini dan ibunya sengaja menuju ke rumah nenek Kayub untuk menjenguk nenek Kayub yang sedang sakit. Jadi siang itu, pada saat Tini dan ibunya datang di rumah nenek Kayub, di sana sudah ada suami dan anak menantunya. Jadi nenek Kayub ini ditidurkan di atas dipan dari bambu. Di dalam rumahnya itu terlihat rapi, jadi nggak ada tanda-tanda bahwa beliau ini adalah sosok Selak. Pada waktu itu kondisi nenek Kayub ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Beliau waktu itu sudah nggak bisa ngomong dan matanya hanya bisa menatap ke arah atas. Setelah Tini dan ibunya menjenguk nenek Kayub dan mengetahui kondisi nenek Kayub yang sangat memprihatinkan itu, beliau pun ngobrol sebentar dengan suami nenek Kayub dan juga anak menantunya. Selesai ngomong sebentar, setelah berbicara sebentar dan mendoakan nenek Kayub supaya sakitnya segera disembuhkan, Tini dan ibunya segera pulang ke rumah. Malam harinya, di rumah nenek Kayub ini terlihat agak ramai, banyak orang-orang yang berdatangan ke sana. Begitu Tini dan ibunya keluar, ternyata pada waktu itu memang kondisi nenek Kayub kondisinya semakin parah. Beliau sakitnya semakin parah, dan banyak orang-orang bilang bahwa nenek Kayub ini sudah mendekati ajalnya. Matanya melotot dan lidahnya ini panjang menjulur keluar. Jadi waktu itu ketika Tini melihat sendiri sosok nenek Kayub, wajah nenek Kayub itu pucat sekali. Pada waktu itu beberapa saat kemudian ada warga yang ke sana. Beliau ini adalah orang yang paham tentang Selak dan segala macamnya. Jadi dari orang inilah akhirnya beliau menyarankan kepada suami dan juga anak menantu dari nenek Kayub. Nah, atas saran dari orang ini, akhirnya tubuh nenek Kayub ini disuruh untuk diletakkan di lantai, tanpa alas sama sekali. Harapannya agar supaya nenek Kayub yang pada waktu itu sudah mendekati ajal, bisa meninggal dengan mudah dan tidak tersakiti seperti itu. Akhirnya dengan bantuan warga, tubuh nenek Kayub ini pun diturunkan, langsung ditidurkan di lantai tanpa ada alas apapun. Nah, anehnya, begitu badan dan juga kepala nenek Kayub ini ada di lantai, tiba-tiba sosok nenek Kayub ini menjilat-jilat lantai dengan sangat menjijikkan sekali. Dan waktu itu semua orang-orang melihat dengan jelas. Bahkan suami nenek Kayub sendiri juga heran dengan kejadian waktu itu. Hampir 5 menit nenek Kayub ini terus-terusan menjilat lantai yang terbuat dari semen itu. Dan secara bersamaan, terdengar suara burung hantu dari luar rumah nenek Kayub. Tiba-tiba nggak lama setelah itu, nenek Kayub ini menghembuskan nafas terakhirnya. Disinilah akhirnya dipastikan nenek Kayub meninggal dunia. Singkat cerita, jenazah nenek Kayub ini pun akhirnya dimakamkan seperti biasa. Dari situ warga akhirnya semakin yakin bahwa nenek Kayub ini memang dulunya adalah penganut ilmu hitam yang biasa disebut Selak. Bertahun-tahun kemudian setelah peristiwa itu, nggak ada lagi sosok Selak yang berkeliaran di sana. Hingga akhirnya di tahun 2017, ada laporan dari warga sekitar yang mereka mengaku bahwa mereka melihat ada sosok Selak yang berwujud anjing berwarna putih. Dari situlah mulai desas-desus warga ini kembali muncul. Mereka mulai membicarakan bahwa di kampung mereka ini ada sosok Selak yang berwujud anjing. Di Lombok, hal itu sudah biasa, bahwa sosok Selak ini bisa menyerupai apapun dan umumnya mereka akan berubah wujud menjadi anjing, burung hantu, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang juga ada yang menampilkan sosok yang sangat menyeramkan, dengan rambut yang terurai, dengan wajah yang pucat, dan ada gigi taring yang keluar. Nah, begitu mendapat kabar ini, Tini pun akhirnya penasaran. Dia akhirnya bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud, di mana di sana diyakini ada sosok Selak yang berwujud anjing. Begitu sampai di lokasi tersebut, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul. Tapi ternyata sosok Selak yang berwujud anjing yang dimaksud tadi sudah nggak lagi terlihat di sana. Malam harinya, ada warga yang sengaja mengintai sosok Selak berwujud anjing ini. Jadi ada sebuah ritual yang dinamakan sempoter. Sempoter ini adalah sebuah ritual yang dalam tanda kutip mengunci sosok Selak supaya nantinya sosok Selak ini yang sedang berubah wujud itu tidak lagi bisa kembali menjadi sosok manusia. Nah, dalam ritual ini juga ada mantra-mantra yang dibacakan.
Waktu itu ada seorang yang kita sebut namanya Pak Zen. Malam itu Pak Zen sengaja mengintai sosok Sela itu. Dan waktu itu memang Pak Zen melihat ada anjing di sana. Warnanya putih polos. Anehnya, dari gelagat anjing ini, gerak-geriknya sama sekali bukan seperti anjing. Kepala anjing ini noleh kanan kiri, seolah-olah anjing ini mencari sesuatu. Dan terlihat sekali kalau anjing ini waspada, kalau ada yang ngikuti. Jadi malam itu, ketika Pak Zen dengan sembunyi-sembunyi terus mengikuti anjing ini kemana pergi, anjing ini terlihat sangat gelisah. Dan memang gelagatnya aneh, nggak seperti anjing pada umumnya. Sosok anjing ini akhirnya jalan melewati persawahan dan kemudian menuruni sungai. Nah, sebelum anjing ini sampai di bibir sungai, Pak Zen langsung melakukan ritual itu. Beliau membacakan mantra sambil menghadap ke arah sosok anjing tersebut. Setelah dirasa ritualnya selesai, Pak Zen pun langsung kembali pulang ke rumah. Pada waktu itu Pak Zen yakin bahwa sosok Sela yang berwujud anjing ini tadi sudah terkunci dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh Pak Zen. Dan pada waktu itu Pak Zen juga yakin bahwa anjing ini nggak akan bisa kembali ke wujud aslinya, yaitu manusia. Kalaupun anjing ini ingin merubah dirinya menjadi wujud manusia lagi, harus ada orang yang membacakan mantra-mantra ini lagi, dan yang membacakan mantra tersebut haruslah orang yang paham tentang Sela. Nah, keesokan paginya, ada salah satu warga, beliau ini pemilik ladang tembakau, kita sebut namanya Pak Zakir. Rumah Pak Zakir dekat sekali dengan ladang tembakau miliknya. Begitu sampai di ladang, Pak Zakir ini juga heran. Beliau juga melihat anjing, tapi gelagatnya aneh. Anjing ini mondar-mandir kebingungan. Anjing ini seperti tanpa melihat. Sampai-sampai daun-daun tembakau milik Pak Zakir ini terinjak-injak oleh anjing tersebut. Karena waktu itu Pak Zakir melihat gelagat yang aneh dari anjing ini, akhirnya Pak Zakir pun mengamati sosok anjing tersebut. Mulailah waktu itu karena Pak Zakir terus-menerus melihat anjing ini bingung, dia lari ke sana kemari, sampai-sampai membuat daun tembakau milik Pak Zakir ini rusak. Akhirnya Pak Zakir pun mengusir anjing tersebut. Tapi waktu itu, ketika Pak Zakir mengusir anjing ini tetap diam di sana dan dia tetap seperti kebingungan. Waktu itu yang disaksikan oleh Pak Zakir, anjing ini punya wajah yang sangat aneh. Mata anjing ini seperti mata manusia, dan matanya itu melirik ketakutan ke arah Pak Zakir. Karena Pak Zakir waktu itu juga agak takut, akhirnya anjing ini pun diusir. Singkat cerita, Pak Zakir pun melanjutkan aktivitasnya di ladang. Dan selama beraktivitas di ladang itu, dari pagi sampai siang hari, anjing ini masih di sana dan tetap seperti kebingungan. Singkat cerita, ketika jam 12 siang, waktunya Pak Zakir untuk istirahat, kembali pulang ke rumahnya. Dan begitu Pak Zakir jalan menuju ke rumahnya, beliau ini melihat anjing ini ngikuti Pak Zakir, dan jalannya ini sempoyongan. Nah, tiba-tiba begitu Pak Zakir masuk ke dalam rumahnya, anjing ini langsung menuju ke halaman belakang rumah Pak Zakir. Dari situlah karena Pak Zakir sudah curiga dari awal, Pak Zakir pun mengikuti sosok anjing ini dari belakang. Ternyata sosok anjing ini jalan menuju ke arah halaman belakang rumah Pak Zakir dan langsung masuk menuju ke arah dapur. Dari situ Pak Zakir semakin merasa penasaran, diikutilah pelan-pelan dari belakang. Ternyata anjing ini langsung naik ke atas meja makan. Nah, di atas meja makan itu ada nasi yang memang biasanya diletakkan di sana oleh Pak Zakir. Nah, anjing ini berusaha meraih tempat nasi itu dan berusaha membuka tutupnya dengan mulutnya. Setelah tempat nasi ini jatuh dan nasinya tercecer di lantai, sosok anjing ini langsung turun dan makan nasi itu dengan sangat lahap sekali. Nah, ketika melihat pemandangan yang aneh ini, pikiran Pak Zakir langsung mengarah ke sosok Sela. Karena nggak mungkin sosok anjing bisa makan nasi dengan lahapnya seperti sosok manusia. Jadi akhirnya Pak Zakir langsung menangkap anjing ini, leher anjing ini diikat dengan tali dan langsung diikatkan ke tiang di belakang rumah. Sesaat setelah itu, Pak Zakir pun langsung menghubungi warga. Dia katakan kalau di rumahnya ada sosok anjing yang sangat mencurigakan sekali dan Pak Zakir curiga bahwa ini adalah sosok Sela. Warga pun ketika mendengar info tersebut langsung berdatangan menuju ke rumah Pak Zakir. Termasuk waktu itu Tini, dia mendengar kabar ini langsung berlari menuju ke rumah Pak Zakir.
Begitu semua warga kumpul di rumah Pak Zakir, banyak teriakan dari warga yang meminta supaya anjing ini dibunuh. Karena mereka yakin anjing ini adalah sosok Selak yang sengaja merubah wujudnya sebagai anjing. Nah, kenapa warga yakin bahwa anjing ini adalah sosok Selak? Karena semua warga yang melihat sosok anjing ini, mereka semua bisa melihat bahwa tampilan anjing ini bukan seperti anjing pada umumnya. Giginya persis seperti gigi manusia, matanya pun persis seperti mata manusia, dan bukan seperti mata anjing pada umumnya. Akhirnya warga ini mulai teriak, sudah bunuh saja, ini ritual sesat Pak, kita bunuh saja, ini Selak Pak, sudah bunuh aja, ini bukan anjing. Nah anehnya, pada saat banyak teriakan warga yang ingin membunuh anjing itu, tiba-tiba anjing ini nangis. Dari matanya itu mengeluarkan air mata. Nah, karena situasi pada saat itu menjadi riuh dan mencekam karena sangat ramai sekali warga yang datang ke sana, jadi Pak Zakir waktu itu sebagai pemilik rumah berusaha menenangkan warga. Bapak-bapak, tenang dulu Pak, kita bicarakan ini baik-baik. Akhirnya lambat laun warga pun mulai kondusif. Warga mulai tenang saat itu. Sesaat setelah kondisi warga ini mulai tenang, muncullah sosok nenek-nenek di sana. Beliau ini langsung datang menghampiri Pak Zakir dengan raut wajah yang sangat sedih sekali. Nenek ini dengan gamblang bilang ke Pak Zakir dan seluruh warga yang ada di sana bahwa sosok anjing ini adalah cucunya. Dan beliau itu memelas ngomong ke Pak Zakir, Pak, ini cucu saya Pak. Sudah hampir 2 hari ini dia belum pulang. Tolong dimaafkan Pak, ini semua salah saya Pak, ini semua salah saya. Nah, melihat situasi semacam itu, warga juga akhirnya kasihan. Apalagi warga ini melihat nenek-nenek ini sangat memelas pada warga, terutama kepada Pak Zakir. Akhirnya Pak Zakir pun mempersilahkan nenek ini masuk ke rumah Pak Zakir, dan sosok anjing yang tadinya diikat di tiang dibawa oleh Pak Zakir masuk ke dalam rumahnya. Warga disuruh bubar oleh Pak Zakir karena Pak Zakir akan menyelesaikan masalah ini dengan nenek-nenek tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, warga pun berangsur-angsur meninggalkan rumah Pak Zakir. Akhirnya singkat cerita, di kemudian hari, Pak Zakir ini cerita ke warga yang waktu itu lagi kumpul di masjid. Karena waktu itu mereka penasaran, disinilah akhirnya Pak Zakir cerita. Ternyata, pada saat nenek dan anjing ini masuk ke rumah Pak Zakir, nenek ini sempat menangis histeris dan memeluk anjing ini. Anjing ini pun terlihat juga nangis dan meneteskan air mata. Nenek ini mengeluarkan satu kain putih polos. Kain putih polos ini digelar di lantai, dan anjing itu diletakkan di atas gelaran kain putih polos tersebut. Sang nenek ini pun akhirnya langsung membacakan mantra-mantra, yang waktu itu Pak Zakir sendiri nggak tahu apa yang dibacakan oleh sosok nenek itu. Yang Pak Zakir lihat, nenek itu membacakan sesuatu sambil komat kamit, dan kemudian meniup kepala anjing yang digendongnya itu. Lambat laun, Pak Zakir ini melihat pemandangan yang sama sekali belum pernah dilihat sebelum-sebelumnya. Jadi Pak Zakir ini melihat sosok anjing tadi tiba-tiba berubah perlahan menjadi sosok anak laki-laki yang usianya sekitar 18 tahunan. Pak Zakir sendiri melihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Dan waktu itu Pak Zakir juga heran dengan apa yang dia lihat. Seolah waktu itu Pak Zakir ini sebenarnya juga nggak percaya dengan kejadian waktu itu. Nah, usut punya usut, ternyata sosok anjing ini adalah cucu dari si nenek tersebut. Nenek ini sengaja mengajarkan ilmu Selak pada cucunya, dengan harapan di kemudian hari akan ada dari keturunannya yang jadi penerusnya. Tapi memang nenek ini mengakui bahwa cucunya itu baru mempelajari ilmu Selak tersebut. Setelah kejadian itu, Pak Zakir ini sempat menasihati sang nenek supaya meninggalkan ilmu hitam semacam ini. Waktu itu Pak Zakir ini bahkan sempat ngomong ke nenek-nenek tersebut, untung cucumu ini masih bisa terselamatkan. Coba kalau warga di sini ini nggak bisa ditenangkan, sudah pasti cucumu yang berwujud anjing ini tewas di tangan warga. Dari situlah nenek-nenek ini pun mengakui kesalahannya, dan setelah beliau minta maaf pada Pak Zakir, nenek dan cucunya ini pun pulang. Itulah tadi teman-teman beberapa peristiwa tentang adanya penganut ilmu hitam yang disebut Selak. Kisah ini dibagikan oleh sobat kembara yang asli dari Pulau Lombok yang bernama Tini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tini yang telah membagikan kisah nyata ini kepada Kembara Sunyi, dan semoga tayangan ini bisa memberi manfaat dan minimal bisa diambil hikmah maupun pelajaran dari kisah yang kami ceritakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.